Amen, amen. Sekali lagi selamat datang dan selamat malam untuk semua, terutamanya bagi mereka yang menonton kita di dalam Facebook Live, juga di dalam YouTube secara offline. Kalau Anda di mana saja dan kalau Anda melihat ini atau menonton ini di dalam YouTube Live, tolong sharekan linknya. Dan kalau Anda belum subscribe, Anda boleh subscribe supaya Anda boleh menerima notifikasi untuk video-video yang baru, khotbah dan pelajaran baru ya. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena teknologi hari ini yang kita ada, kita juga boleh memberitakan firman Tuhan secara online dan firman Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan, mungkin memerlukan dorongan ya, firman Tuhan di luar sana. Jadi kalau Anda mungkin jauh dari gereja, mungkin bekerja jauh ya di luar kota ya, tapi Anda boleh ada internet. Jadi walaupun jauh dari gereja tapi boleh mengikuti ibadah dan menerima firman Tuhan yang mendorong menguatkan saudara-saudara. Amen. Puji Tuhan. Malam ini saya mau teruskan apa yang saya kongsikan. Sudah 3 minggu sebenarnya dari hari Pentakosta kita merayakan dan kita sudah kongsikan tentang hari Pentakosta, apa yang telah terjadi. Roh Kudus telah datang, dicurahkan dan telah memenuhi para rasul gereja awal dan mereka dipenuhi dengan kuasa sehingga mereka melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang terjangkau. Tapi minggu lalu saya kongsikan tentang setelah hari Pentakosta. Apa yang terjadi setelah hari Pentakosta? Kalau hari ini kita melihat gereja-gereja anak Tuhan, mereka begitu gairah dengan KKR atau KKR yang ada. Dan mereka menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan. Mereka dipenuhi, mereka dijamah Tuhan. Jadi mereka rasa begitu enak, begitu ya gairah dan mereka bersaksi bahwa luar biasanya hadirat Tuhan. Ya, dipenuhi Roh Kudus dan banyak orang yang dijamah Tuhan dan terdorong. Ya, jadi dia hanya setakat begitu dan berhenti di situ, saudara. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, ada hal-hal terjadi setelah hari Pentakosta yang saya kongsikan kemarin, hari Minggu kemarin. Jadi itu yang penting karena kita tidak berhenti di titik Pentakosta, tapi kita harus berganjak dan kita harus terus maju setelah hari Pentakosta. Dan itu penting yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, karena saya percaya semua kita dipakai Tuhan. Semua kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ada tujuannya sebenarnya kenapa kita dipenuhi Roh Kudus dan kenapa kita diberikan Roh Kudus. Nah, malam ini saya akan teruskan dengan topik saya yang bertajuk Roh Kudus dan Penginjilan. Roh Kudus dan Penginjilan. Dan ya sebenarnya di gereja kita harus memberikan lebih banyak emphasis tentang penginjilan, bersaksi, karena banyak jemaat gereja mereka sudah settle hanya untuk datang beribadah. Datang gereja beribadah itu saja sudah cukup bagi mereka dan mereka tidak pikir untuk pelayanan lain atau pekerjaan lain bagi Tuhan, karena di dalam konsep mereka, di dalam mentalitas mereka bahwa pelayanan itu adalah untuk pastor-pastor, pelayanan itu adalah untuk pemimpin-pemimpin gereja ataupun pelayan-pelayan gereja. Jadi jemaat gereja yang datang gereja saja itu bukan untuk mereka. Tapi ini adalah suatu pemahaman yang salah ataupun mentalitas yang tak betul. Karena kita semua telah dimandatkan oleh Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk dan membaptis mereka, mengajar mereka segala apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Jadi kita semua dipakai Tuhan. Bayangkan saudara, kalau gereja atau jemaat di gereja itu begitu aktif di dalam penginjilan, aktif di dalam bersaksi, aktif di dalam menjangkau jiwa. Luar biasa, saya pikir gereja akan bertumbuh. Bukan saya bertumbuh, tetapi banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Jadi ada tujuan kenapa Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita. Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 katanya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di ayat ini, Kisah Rasul 1:8, Yesus berkata, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Jadi ada tujuan kenapa Roh Kudus, ataupun ada tujuan dan hasil, ya, result apabila Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan kita atau memenuhi kita di dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Kata Yesus, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku. Orang akan melihat bahwa kita ini adalah orang percaya. Orang akan melihat bahwa kita adalah orang yang committed kepada Tuhan Yesus. Orang akan melihat dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Itulah kita akan menjadi saksi. Begitu caranya kita akan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Dalam bahasa Ibrani, perkataan menjadi saksi itu atau saksi itu adalah marturia atau marturion. Bermaksud kita akan menjadi martir bagi Yesus. Jadi kita akan menjadi martir di Jerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi martir bagi Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi Roh Kudus dijanjikan, Roh Kudus dicurahkan, dan hasilnya adalah kita akan menerima kuasa. Kenapa? Ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang terjadi di gereja awal. Itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus atau rasul-rasul Yesus di gereja awal. Jadi mereka mula memberitakan Injil, ya, dan sampai Kisah Rasul 4 ayat 31, ya, karena mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus, jadi mereka telah ditangkap dan mereka telah dimasukkan ke dalam penjara, dan setelah itu, ya, Tuhan membebaskan mereka. Tapi mereka diancam dan dilarang untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi murid-murid Yesus pergi kembali kepada saudara-saudara mereka di dalam Kisah Rasul 4, dan mereka berkumpul dan berdoa. Dan ini yang terjadi, Kisah Rasul 4 ayat 31. Katanya, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah kali kedua mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di dalam Kisah Rasul 1 kata Yesus, kamu akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul 2, Pentakosta telah tiba, Roh Kudus dicurahkan, dia datang memenuhi para rasul dan mereka memberitakan Injil. Kisah Rasul 4, mereka diancam dan mereka berdoa. Goyang tempatnya, Roh Kudus datang memenuhi mereka dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi apabila Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita, saudara-saudara, dia memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20, katanya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus berkata, karena Roh Kudus ini turun datang dalam kehidupan kamu, memberikan kamu kuasa. Pergilah, katanya, dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil kepada segala makhluk, segala bangsa. Jadikanlah mereka muridku, kata Yesus. Nah, luar biasa, saudara-saudara. Kita telah dipanggil untuk memberitakan Injil. Setiap jemaat di dalam gereja telah dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus. Nah, memang benar, tidak perlu kita ke sekolah Alkitab atau habis, ya, sekolah Alkitab sehingga sarjana, doktorat dan semuanya untuk melayakkan diri kita untuk memberitakan tentang Yesus. Jemaat biasa pun, karena kita semua ada kesaksian.
Kita semua mengalami tentang kebaikan Tuhan. Itulah yang kita kongsikan saudara-saudara. Ya memang kalau melayani Tuhan, menjadi pemimpin gereja, memang baik kalau kita ada belajar. Kalau kita ada pergi sekolah Alkitab. Kalau kita pergi sekolah teologi. Memang penting, ya. Tapi dalam bersaksi untuk menginjil, menjangkau jiwa, sebenarnya tidak perlu sebenarnya. Mungkin kalau kita ada belajar, mungkin itu ada kelebihan kita, karena kita lebih dilengkapi. Tapi semua jemaat sebenarnya sudah dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman. Nah, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, saudara. Dan salah satu kerja ataupun pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menyedarkan. Bukan tugas kita untuk menyelamatkan jiwa. Bukan kita yang menyelamatkan. Bukan kita yang menginsafkan. Bukan kita yang menyedarkan orang. Bukan kita, saudara-saudara. Tetapi itu pekerjaan Roh Kudus. Yang kita lakukan adalah taat kepada Tuhan untuk kita pergi bersaksi, menjangkau, bercakap dengan orang, ya. Kita harus ada connection dengan orang. Itu yang penting. Tetapi tugas Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menjamah, menyedarkan, menginsapkan, membuatkan orang bertobat, ya, membuka hati mereka. Dalam Yohanes 16 ayat 1 hingga 8, katanya di sini Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Jadi Roh Kuduslah yang menginsapkan. Tugas kita adalah untuk memberitakan. Tapi kerja Roh Kudus adalah menginsapkan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 24-25, saya pikir sangat menarik. Paulus memberitahukan kita hal ini di dalam gereja saat dia mengajar dan menasihati gereja di Korintus tentang bagaimana mengadakan kebaktian dan atur cara, ya, kebaktian terutama dalam memakai karunia-karunia Roh Kudus. Ayat 24 kata Paulus, "Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu." Jadi ini yang terjadi. Kalau kita bernubuat, maksudnya juga kita berkongsi firman Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, berkhotbah. Ya, itu juga maksudnya bernubuat. Memang karunia nubuatan pun akan juga bekerja. Tapi katanya kalau ada orang yang tidak percaya itu datang masuk, dia akan disedarkan, dia akan diyakinkan, dan dia akan bersujud dan menyembah Tuhan. Dan dia akan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, luar biasa saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus yang menginsapkan orang, yang meyakinkan orang, yang menyadarkan orang adalah Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Perkataan terharu di situ dalam bahasa Inggris, they were pricked in their heart. Maksudnya hati mereka robek, hati mereka seperti dirobek, ya, disedarkan, diinsapkan sebenarnya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena Petrus itu hebat dalam berkhotbah. Bukan karena Petrus itu dia pintar dalam berkata-kata sehingga meyakinkan, menyadarkan orang-orang yang mendengar dia.
Tetapi saat Petrus berkhotbah, Roh Kudus bekerja di dalam hati-hati orang-orang yang mendengar dia berkhotbah. Haleluya. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus, Kisah Rasul 13, 7 hingga 12, ada seorang bernama Sergius Paulus yang disedarkan Tuhan saat Paulus berkhotbah kepada dia. Dalam Kisah Rasul 24, ayat 24 dan 25, ini adalah Felix. Ayat 24, dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Perkataan di sana, Felix menjadi takut. Dalam bahasa Inggris, Felix tremble. Felix tremble saat Paulus berkhotbah kepada dia. Felix itu bergemetar. Dia takut, bergemetar. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus menginsapkan, Roh Kudus menjadarkan sehingga orang itu menggeletar karena roh takut akan Tuhan, saudara-saudara. Bayangkan apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memakai kita, ya, karena kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Haleluya. Saudara, Yesus berkata, tuaian itu sudah masak untuk dituai. Dan pekerja ladang itu sedikit, tuaian itu banyak yang mau dituai. Dalam Yohanes 4 ayat 35 hingga 38, Yesus berkata, tuaian itu sudah menguning, sudah masak, sudah menguning untuk dituai. Kalau kita lihat hari ini, saudara, sebenarnya di sekeliling kita, tuaian sudah menguning, tapi belum dituai. Kenapa? Karena kita tidak menyahut panggilan Tuhan. Kita tidak menyahut, ya, panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk memberitakan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara, Roh Kudus dan penginjilan itu sangat-sangat dekat, erat, tak boleh dipisahkan. Kita tidak boleh menginjil tanpa Roh Kudus. Dan kita tidak boleh ada Roh Kudus tanpa menginjil. Karena kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, memang kita akan digerakkan dan kita akan didorong untuk memberitakan tentang kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya mau dorong saudara malam ini mungkin sedikit pendek, tapi saya mau dorong kita, saudara. Kita adalah sebagian daripada penuai-penuai jiwa yang ada di luar sana. Kita dilengkapi dan kita sudah diberikan kuasa dan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Yang kita perlu buat adalah untuk pergi keluar dan memberitakan Injil seperti murid-murid Yesus. Mereka pergi dan memberitakan Injil di merata tempat, dan Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan meneguhkan firman yang mereka beritakan dengan tanda-tanda mujizat. Biarlah Anda dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini. Mintalah Tuhan untuk memenuhi kamu dengan kuasa Roh Kudus. Undang Roh Kudus dalam kehidupanmu sehari-hari. Berjalanlah bersama dengan Dia. Bekerjalah bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Saudara, malam ini mari kita berdoa. Buka hati kita. Tuhan memakai kita. Minta Tuhan untuk penuhi kita dengan kuasa-Nya. Minta Tuhan untuk menguasai kita dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kita akan mengenal Dia. Berjalan bersama dengan Dia. Bekerja bersama dengan Dia. Sehingga kita akan menjadi pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan membangun gereja Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Bapa, terima kasih firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus menjadikan kami penginjil-penginjil, melengkapi kami, menguasai kami. Kami minta Tuhan Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta Tuhan Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hidup kami, hati kami, kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus dalam hidup kami, dalam hati kami. Penuhi kami Bapa. Terima kasih. Bangkitkan dalam gereja-gereja kami. Anak-anak Tuhan akan menjadi penginjil dan pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih firman-Mu malam ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Shalom saudara, kita akan jumpa minggu depan. Jadi saudara teruskan berdoa untuk menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupmu dan biar Anda dipakai oleh Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat malam.